在天剑山周围设置伏击，等到来。好，没问题。族长，何必如此动怒啊？禀告族长，大事不好，血盟攻破了。此事没完。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan kristal rohnya yang sudah terkumpul. Para keluarga besar pun langsung menggunakan meriam miliknya untuk menghancurkan formasi milik Lord Muyun. Namun tanpa diduga meskipun meriamnya sangatlah kuat, sayangnya hal itu tetap tak bisa menembus formasi pertahanannya yang memang sudah dilindungi oleh telur naga. Bahkan para keluarga yang tadinya sangatlah pede sekarang mulai ketar-ketir dan memutuskan untuk segera mundur. Tapi jelas kali ini Lord Muyun lah yang tak mau melepaskannya dan langsung memberikan serangan balik. Namun meskipun begitu Patriark keluarga Su tetap memerintahkan untuk mundur terlebih dulu dan menyusun rencana lagi. Alhasil ketiga keluarga besar pun mau tak mau menuruti akan hal itu. Dengan ini sekte pedang Gunung Surgawi masih bisa dipertahankan. Di sana Jijian yang melihatnya ia pun langsung menyarankan karena musuh sudah kocar-kacir, jadi ia pun berniat memanfaatkan malam ini untuk menyerang balik. Tapi sayangnya Lord Muyun tidaklah menyetujuinya karena katanya pasukan dari aliansinya seharusnya akan tiba hari ini. Terlebih lagi para keluarga besar juga pasti sudah menyadarinya dan mungkin sudah memasang banyak jebakan. Sedangkan untuk para keluarga tadi mereka pun benar-benar sangatlah kesal karena memang dengan datangnya Lord Muyun ia beneran bisa memperkuat formasi di sana. Bahkan dua serangan terkuat mereka malah bisa dipatahkan dengan mudah. Terlebih lagi merekalah yang sangatlah rugi karena memang dari setiap keluarga sudah kehilangan beberapa pasukan di ranah peri. Sampai Patriark Zu yang menenangkan dan mengatakan karena Lord Muyun sudah memodifikasi formasi pelindung di puncaknya lah meriam miliknya tak mempan sama sekali. Jelas jika mereka menunda terlalu lama lagi takutnya pasukan dari aliansi darah pasti akan membantunya. Jadi sebelum mereka tiba di sini lebih baik mereka memasang jebakan saja di sekitar sekte Gunung Surgawi. Alhasil semua pun setuju akan ide tersebut dan akan memasang jebakan di setiap sudut wilayahnya. Balik lagi ke Lord Muyun di sana ia pun masih mencoba untuk menguasai hukum ruangnya secara penuh. Sampai tiba-tiba Yun-Er pun malah tiba di sana. Tentunya ia pun mengabarkan kalau kedatangannya bersama dengan Hailin bahkan setengah pasukan dari aliansi darah sedang menuju ke puncak ini. Tapi untuk YQ ia memutuskan untuk menjaga pulaunya aja. Namun di sana Lord Muyun pun langsung memerintahkan agar semua pasukannya mengganti rutenya saja dan langsung menyerang ketiga keluarga besar. Dengan begitu musuh pasti tidaklah sadar dan mereka bisa dengan mudah menghancurkannya. Apalagi dengan adanya Yun-Er dan Hailin seharusnya mereka bisa mendominasi pertarungannya. Alhasil Peng Yun-Er pun setuju akan hal itu dan langsung bergegas pergi. Tentunya Lord Muyun pun sadar ketika ia terpuruk dulu di sekte inilah yang membantu dan menyelamatkannya. Bahkan mereka jugalah yang menganggapnya sebagai saudara. Jadi untuk saat ini ialah yang akan membalas budi. Di saat ini semua keluarga masihlah terus mencoba untuk menghancurkan formasi itu. Setiap keluarga dari mereka terlihat menyerang dengan kekuatan penuh. Tapi meski begitu formasi milik Lord Muyun masihlah tak bisa digoyahkan. Bahkan dia pun bilang jika semua keluarga tak perlu terburu-buru.
何必如此动怒啊？ 禀告族长，大事不好！ Di saat penyerangan berlangsung, tiba-tiba seorang prajurit datang melaporkan kalau saat ini sedang terjadi berita buruk. Sontak patriark keluarga Si yang mendengarnya, ia pun penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sang pelayan bilang jika saat ini tengah terjadi pertarungan di kediaman keluarga Si dan Sumeng bahkan semuanya hartanya juga sudah diambil. Sontak mendengar itu patriark keluarga Si menjadi marah dan langsung menuduh jika perbuatan ini pasti ulah Lor Muyun. Karena dengan ulah Lor Muyun kita, kediaman keluarga Si sudahlah hangus tak tersisa, bahkan semua anggotanya juga telah melarikan diri. Mendengar teriakan itu Lor Muyun hanya tertawa kecil dan bilang kalau itu memanglah bagus. Dikarenakan kediamannya sedang terancam, jadinya patriark keluarga Si memutuskan untuk kembali pada kediamannya. 一共我10家，无耻之极，此事没完。 两位，不攻山了吗？ Sama halnya dengan keluarga Lin yang juga berniat kembali pada keluarga masing-masingnya, ditakutkan keluarga mereka juga akan dihancurkan. Di sana patriark keluarga Lin berpamitan dan menyerahkan masalah di tempat ini pada keluarga Zhu. Begitu juga dengan keluarga Jin, dia yang khawatir akan keluarganya juga berpamitan dan menyerahkan urusan di tempat ini pada keluarga Zhu. Yang dimana ketika nanti keluarga masing-masing mereka sudah aman, maka mereka berjanji pasti akan kembali. Pada saat ini kedua keluarga pun pergi dan patriark keluarga Zhu begitu memuji Muyun yang sangat pintar. Di mana pergerakan dari Lor Muyun sudahlah mampu membuat semua keluarga kembali pada masing-masing kediamannya. Namun meski begitu patriark keluarga Zhu tidaklah gentar dan bahkan dia juga telah mempunyai sebuah rencana yang sama. Yang adalah menyerang kediaman dari Pulau Luohun alias markas besar dari aliansi darahnya. 朱家准备进攻我落魂岛。 Yang dimana patriark Zhu bilang di saat pasukan aliansi darah berangkat ke tempat ini, keluarga Zhu-nya telah diperintahkan untuk menyerang Pulau Luohun. Tapi alih-alih merasa takut, Lor Muyun malah bersikap santuy dan memuji tindakan patriark Zhu yang sangat cerdas. Tapi Lor Muyun juga mengingatkan mengenai keluarga Zhu-nya tidaklah akan pernah memasuki Pulau Luohunnya. Itu karena di markas besarnya sudahlah dipasang sebuah formasi pertahanan yang lebih kuat dari formasi di puncak ini. Namun meski begitu keluarga Zhu tidaklah gentar dan bukan orang yang lemah yang pastinya bisa menghancurkan formasi milik Lor Muyun. 三大家族这些蠢货一样吗？乃螳臂当车。 Beberapa waktu pun terus berlalu dan kini Lor Muyun bersama yang lainnya sedang menyiapkan sebuah rencana. Hal itu berkaitan dengan ketiga keluarga yang sedang mengevakuasi keluarga masing-masingnya. Yang dimana dengan kepergian mereka prajurit yang menyerang Gunung Surgawi menjadi 100 orang saja. Dengan begitu pada saat ini Lor Muyun memutuskan untuk melakukan penyerangan dengan membabat semuanya. Namun serangan mereka bukanlah terang-terangan, melainkan secara diam-diam. Mendengar itu Zizian menjadi sangatlah bersemangat, bahkan ia menyarankan pada sang ayah untuk mengeluarkan semua harta milik Gunung Surgawinya agar diberikan pada semua orang. Namun Lor Muyun mengingatkan jika operasi yang akan mereka lakukan hanyalah 30 menit aja. Di mana apapun kondisinya jika waktunya sudah habis maka semuanya harus secepatnya kembali. Mendengar itu semuanya pun mengerti dan kini Lor Muyun tidaklah bergabung dengan mereka, melainkan dia akan mengurus sesuatu hal yang lebih penting. Di malam hari rencana pun langsunglah dimulai. Semua prajurit dari Gunung Surgawi melakukan makan bersama seperti sedang liburan, membuat semua musuh mulai terkecoh dengan penjamuan itu. Salah satu dari mereka merasa jengkel dengan pergerakan Lor Muyun yang membuat ketiga keluarga kembali pada kediamannya. Selain itu, mereka juga membicarakan mengenai kemungkinan yang terjadi pada pertempuran ini. Yang bahkan mereka juga menggosipi Lor Muyun, begitu juga dengan aliansi darahnya yang terdapat praktisi kuat seperti Heiling, Pang Yuer, dan juga Yekyu. Di saat para musuh sedang lengah, barulah Jijian dan juga Wuyu mulailah melakukan aksinya. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.